Ya, silakan. Nggak Silakan ada yang menjawab. jawab, udahlah. Saya ini Kristen, ya, saya Kristen. Iya, silakan Bang. Ya, saya pernah dengar rekamannya Bang Suma Iya. mengatakan yang namanya Edis, ulama sekalipun gak akan mampu. Oh ya, betul. Ya, Betul. Bagaimana seorang ulama bisa berdiskusi dengan orang gila coba? enggak. Iya Bang. Semua ini Nggak bisa. lari terus ya. Lari. Nggak ada orang ulama bisa diskusi dengan orang gila. Nggak ada Bang. Saya aja yang bukan ulama, angkat tangan saya. Nggak bisa hadapi orang gila diskusi. Gimana ceritanya kita mau berdiskusi dengan orang gila? Nggak ada. Apalagi ulama. Kamu mengakui kau Bang akan Suma aja nggak bisa, apalagi ulama. Edis dilawan. Wah, orang gila. Gimana ceritanya? Edis itu skakmati kamu, makanya kamu nggak kasih kesempatan PK-PKan dengan dia. Oh gitu. Iya iya iya. Kamu ditanya itu perjalanan Jibril 50.000 tahun Oh alamak. kembali umur Muhammad udah 100.000 tahun, kamu nggak jawab. Alamak, videonya masih ada. Cari di Sulkifli Emabas Official. Cari terkait itu, cari. Coba Ada kau jelaskan videonya. dulu ayat itu tuh. Ada videonya. Edisnya justru nggak bisa menjawab. Bukan saya yang nggak bisa Perjalanan menjawab. malaikat ke atas satu kali itu Kok Edis yang ini bangga ini? Kalau kembali 100.000 tahun umur Muhammad, kau nggak bisa jawab. Salah Kau saya disuruh jawab, Bang. Sekarang begini, Saudara Daniel. Saya dari Makassar ke Jakarta. Anda juga dari Makassar ke Jakarta. Anda jalan kaki, saya naik pesawat. Jaraknya sama kan? Waktu yang kita tempuh sama nggak? Enggak, kau tidak jelas. Nggak sama. So, materi kayak gitu aja pun. Waktu Jibril pulang pergi itu umur Muhammad sudah berapa tahun? 100 Ya ampun, tahun. saya sudah tanya sama saudara barusan. Saya dari Makassar, Anda dari Makassar. Kita sama-sama berangkat nih ke Jakarta. Saya naik pesawat, Anda jalan Yang kaki. kedua ya, saya tanya, dari mana? ada Aduh, cerita nggak Musa bisa diajak diskusi nih. di Al-Quran? Udahlah kawan, udah. Kalau nggak bisa diajak diskusi, mending ke gereja seperti biasa. Saya butuh orang yang otaknya bisa berfungsi. Saya akan melayani siapapun berdiskusi, yang penting sehat akalnya. Saya katakan, jangankan saya, ulama pun tak sanggup. Gimana ceritanya diskusi sama orang gila? Dipikir mungkin karena keilmuan. Oh enggak, maaf lah, nggak mungkin lah orang dia hanya pemakan dedak kok masa bisa lawan kita diskusi. Masalahnya dia nggak berakal, itu aja. Ya, Papi LM, selamat malam. Islamabadistan. Papi, selamat malam. Ya. Yang Islam ya. Lo komentari silakan. Ada yang mau didiskusikan lagi? Iya, ini jadi dari tadi saya dengerin diskusinya TikTok kan tuh. Saya ingin diskusi ketika saya bernarasi, jangan dipotong sampai saya Begitu juga lawan Anda. Dan begitu juga sebaliknya. Saya diizinkan tidak untuk bisa berdiskusi seperti itu. Bisa, silakan. Malah itu yang ku cari. Oke, terima kasih. Saya bernarasi ya. Ya. Saya cukup tertarik dengan tema tadi itu. Siapa yang mencuri kitab Taurat? Ya. Sebenarnya bukan kitab Taurat aja, semuanya. Betul. Iya. Dan itulah Kristen. Iya, atau yang disebut oleh Kristen Perjanjian Lama. Iya. Jadi temanya siapa yang mencuri kitab Perjanjian Lama? Begitu lebih tepat. Salah. Aduh Justru Bang, jangan dipotong dulu Bang. Tunggu. Kita luruskan tema saya dulu. tahu Tanakh, udah saya sebut Tanakh yang Ya, begitu aja Tanakh. Jangan Perjanjian Lama. Iya, disebut oleh orang Kristen Perjanjian Lama supaya penonton mengerti. Karena hasil curian. Tunggu dulu, makanya saya bernarasi dulu kan. Hasil curian seibarat sepeda nih, warnanya diganti. Baru ngomong beberapa kalimat dipotong. Karena temanya Anda salah. Siapa yang mencuri saya kitab tahu, Tanakh? yang Anda tahu saya udah tahu, Bang Juma. Yang Anda tahu saya udah tahu. Siapa pencuri kitab Tanakh? Iya, saya udah tahu itu. Ini supaya penonton mengerti. Itu kalau Anda mengatakan Perjanjian Lama, berarti itu sudah hasil curian. Iya, makanya saya jelasin. Saya mau bernarasi dulu, bisa gak sih? Siapa mencuri hasil curian? Kan enggak lucu. Siapa pencuri kitab Tanakh? Itu baru betul. Siapa mencuri Perjanjian Lama? Itu sama halnya siapa mencuri kitab
Kecurian gitu, jangan kayak gitu bang. Pakai narasi yang sehat lah. Siapa yang mencuri kitab Tanaknya Yahudi? Jangan anda katakan siapa yang mencuri kitab perjanjian lamanya Yahudi. Enggak matching gitu, enggak Ya, nyambung. bang, yang anda tahu saya udah tahu bang. Ini saya Ya supaya udah, penonton makanya jangan mengerti. diulang. Jadi kita sepakat siapa yang mencuri kitab Tanak, oke? Oke. Oke, baik. Jadi temanya itu siapa Ya, yang silakan. mencuri kitab? Siapa yang mencuri kitab Tanakh? Nah, silakan. Ah, ini ngomong mulu. Jawabannya tidak ada. Ya tidak ada. Ya lanjut. Ya, Sorry. jawabannya tidak ada. Karena mencuri itu ketika seseorang mempunyai suatu barang, terus ada pencuri yang mencuri barang miliknya, sehingga orang itu jadi kehilangan barang miliknya tuh. Karena barangnya sudah dicuri oleh orang lain. Itu yang disebut mencuri. Tapi kenapa orang Kristen I'm sorry semuanya. Salah. Apa pula I'm sorry. Kayak juragan jengkol aja, orang lagi bernarasi please. Orang lagi pakai tenaga dalam pun menjelaskan kok. Sambil pegangan abang kita ini di tiang sambil bernarasi, kok ganggu lagi. Lanjut bang, lanjut. Tapi kenapa orang Kristen percaya kepada kitab Tanakh dan menjadikan kitab Tanakh bagian dari kitab orang Kristen? Itu karena orang Kristen percaya dengan kitab Tanakh. Dan orang nyebutnya perjanjian lama. You gak usah bantai itu. Saya ngerti yang Anda maksud. Orang Kristen percaya, dia udah ngomong lagi. Di Enggak, saya dalam cuma perjanjian lucu lama, aja. Sorry, saya mute ya. ya Anda lucu. Yang Anda tahu saya udah tahu Bang Juma, saya udah tahu. Saya mute kalau begitu. Apa sih? Bukan dengerin aja sampai saya ngomong silakan. Tadi Oh, kan iya, saya udah baik. diizinkan. Iya, baik. Tapi jangan marah-marah, santai aja. Iya, oke. Oke Bang, maaf ya. Ya. Marah dari tadi pagi buka toko sampai sekarang belum ada yang beli. Lanjut. Oke. Di dalam perjanjian lama, di situ dinubuatkan tentang kedatangan Mesias yang akan datang. Orang Yahudi sedang menunggu itu, sedang menunggu Mesias yang dinubuatkan yang akan datang. Ketika Yesus datang ke dunia dan menyatakan kalau diri dalam Mesias yang dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama, orang Yahudi ada yang percaya, ada yang tidak. Orang Yahudi yang percaya tentang pemberitaan Yesus yang ditulis di dalam kitab perjanjian baru, itu berarti dia percaya dengan kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Karena dia percaya, orang Kristen percaya Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan di perjanjian lama. Orang Kristen percaya kalau Sang Ilahi yang menciptakan segala sesuatu di perjanjian lama adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Orang Kristen percaya Sang Ilahi yang berfirman kepada Musa adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Jadi orang Kristen percaya dengan kitab perjanjian baru dan kitab perjanjian lama. Sedangkan orang Yahudi yang tidak percaya kalau Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, mereka tidak percaya perjanjian baru. Mereka hanya percaya dengan kitab perjanjian lama. Itu masalah Yahudi, bukan masalah kami. Karena kami lahir dari akar yang sama. Silakan itu dulu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk teman kita ya. Baik. Jadi oleh karena banyak nubuatan-nubuatan di dalam kitab Tanakh terhadap Yesus, maka saudara kita ini mencoba untuk mencuri kitabnya Yahudi. Kan gitu ya. Itu pemahaman saya dari penjelasan saudara. Dengarkan saya baik-baik. Perjanjian lama yang Anda pegang itu adalah sebuah kitab hasil evolusi dari kitab Tanaknya orang Yahudi. Jadi kitab Tanakh dalam hal ini satu bagian awal yaitu Torah itu diterjemahkan di tahun 270 sebelum Masehi oleh Ptolemy II kepada 72 rabi-rabi yang pada saat itu dikenal dengan multibahasa mereka itu. Jadi dinasti Ptolemy II ini meminta kepada 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Septuaginta. Selanjutnya orang-orang Yahudi yang kemudian sudah terpapar pemahaman Hellenisme Yunani yang ada di Mesir
Mediterranean namanya, di Alexandria, itu kemudian menjadikan Septuaginta ini menjadi perjanjian lama dalam proses-proses ratusan tahun kemudian. Jadi Septuaginta ini dikoreksi oleh bapak-bapak gereja di abad kedua, Origen, abad ketiga oleh Lucian, abad keempat oleh Hesesius. Nah kemudian nanti di abad keempat, di era Hesesius inilah kemudian Septuaginta ini kemudian dikawinkan dengan kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Jadilah Bible atau Biblika yang kemudian Kristen pakai. Mulai dari abad keempat mereka padukan. Muncullah istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu sejarahnya. Itu sejarahnya. Nah sekarang yang menjadi permasalahan adalah ketika pada abad ketiga sebelum Masehi, 270 sebelum Masehi, yang terjadi adalah penerjemahan kepada bahasa Septuaginta itu tidak dilandaskan oleh karena adanya hukum yang mengikat, karena adanya kewajiban. Tidak. Tetapi karena adanya orang-orang Yahudi yang sudah terpapar Helenisme Yunani yang tinggal di Mesir, sehingga mereka kemudian yang sudah tidak paham bahasa Ibrani mencoba untuk mengalihbahasakan ke Septuaginta. Upaya-upaya ini kemudian memiliki proses. Akhirnya beberapa bapak gereja kemudian mengoreksi. Untuk apa dikoreksi? Untuk dicocokkan dengan niat, dengan apa istilahnya? Dicocok-cocokkan dengan nuansa atau rasa keimanan orang Roma Yunani. Sehingga bukan kitab Tanak yang menjadi patokan perjanjian baru, bukan. Tetapi perjanjian baru menjadi patokan koreksi demi koreksi kitab Septuaginta ini. Jadi bukan Septuaginta yang menjadi landasan kemudian adanya perjanjian baru, enggak. Tetapi perjanjian barulah yang menjadi dasar pijakan perubahan koreksi demi koreksi di beberapa bapak-bapak gereja abad kedua, abad ketiga dan abad keempat. Jadi Septuaginta mengikuti rasa dari cipta karya yang ada di kitabnya Kristen. Makanya kalau Anda tidak percaya, sekarang Anda ambil kitabnya Yahudi yang mereka pakai kemudian Nevi'im Ketubim, Anda dudukkan dengan terjemahan kitab kalian, tidak akan pernah nyambung. Kenapa? Septuaginta sudah diwarnai oleh perjanjian baru. Makanya muncul pertanyaan, dan pertanyaan itu dihasilkan dari tema yang dipilih oleh Pak Bom. Siapa yang mencuri kitab Tanak? Sekarang posisinya nih, kalau saya punya sepeda diambil oleh orang lain, agar supaya sepeda saya ini tidak kelihatan bahwa itu milik saya, sepeda saya direnovasi, direparasi, warnanya dirubah, catnya dirubah, modelnya dirubah. Kenapa? Karena sepeda saya dicuri. Sepeda hasil curian ini muncul dengan wajah yang berbeda. Itulah yang disebut perjanjian lama. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Jadi curian, hasil sepeda curian dimodifikasi sehingga sepeda itu muncul seperti ala-ala motor, ala-ala beca. Sehingga cakupan daripada perjanjian lama, oh larinya kemana? Anak domba, dia inilah bilur-bilurku, inilah semuanya. Ya saya 5:3 dicocok-cocokkan, Mazmur 22 dicocok-cocokkan supaya sama dengan perjanjian baru. Tapi ketika ditarik benang merah perjanjian lama ini didudukkan dengan kitab Tanaknya Yahudi, seperti orang pakai sepatu yang kiri di kanan, kanan di kiri. Habis itu diburu sama anjing dan talinya diikat, sehingga yang memakainya lari pontang panting, kemudian jatuhnya di kubangan sapi.
Itu yang terjadi, saudara. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen tidak pernah bersatu dalam konsep kitab. Kenapa? Karena kitab yang Kristen ambil itu adalah kitab yang diperintahkan oleh Kaisar Ptolemy II untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, lepas dari cangkang. Habis itu dikoreksi, direvisi oleh Origen, Orlysius, Hosesius dan seterusnya. Dikawinkan dia menjadi perjanjian lama, perjanjian baru. Padahal asli dari perjanjian lama itu adalah perjanjian barunya orang Yahudi. Itu yang terjadi. Cuman karena saya diskusi dengan Pak Bom yang omong-omong, tak ada ilmu, cuman besar kepala, besar mulut, lebar mulut, mata bola, nggak ada ilmu, ya itulah yang terjadi. Dengan hanya praktik seperti itu saja dia nggak bisa. Ayo, Anda mau ngomong apa? Silakan. Maaf ya kawan, itu literasi yang saya sampaikan. Silakan. Bang Juma, kalau Iya. ngomong sama penonton nggak ada saya, boleh ngomong begitu. Ini kan Anda ngomong sama saya tuh. Yang Anda tahu tuh saya tahu lebih dari itu. Maaf ya, saya kasih Ya tahu sudah. tentang sejarah Septuaginta. Nah, silakan. Saat itu dunia itu, wilayah di situ dipengaruhi budaya Helenis. Semua bangsa-bangsa di situ, Bang. Israel, Mesir, Syria, Lebanon, Turki dan lain-lain, semua dipengaruhi budaya Helenis atau budaya Yunani. Karena saat itu, karena mereka bekas dijajah oleh Alexander the Great. Jadi mereka dipengaruhi budaya Yunani. Tetapi yang mempengaruhi budaya dan bahasa, bukan ajarannya. Jadi orang Yahudi itu kan bangsa yang diaspora. Di Mesir ada orang Yahudi, di Syria ada orang Yahudi, di Turki ada orang Yahudi dan lain-lain. Nah, orang Yahudi di Mesir, tepatnya di Alexandria, itu menerjemahkan kitab tanah yang berasal dari bahasa Ibrani, diterjemahkan ke bahasa Yunani, itu yang disebut Septuaginta. Itu diterjemahkan, Bang, bukan dirubah. Tidak ada satu orang Yahudi pun yang membantah itu. Kitab Perjanjian Lama yang di depan saya saat ini itu sama dengan Septuaginta dan sama dengan kitab Ibrani yang ditulis di zaman Nabi Esra. Itu sama. Tidak ada satu orang Yahudi pun yang membantah itu. Jadi kalau dibilang siapa yang mencuri kitab tanah, tidak ada jawabannya, Bang, karena kami dari akar yang sama. Tetapi kalau pertanyaannya dibalik, Bang, siapa yang bilang kitab tanah sudah dirubah-rubah? Silakan jawab sendiri. Oke, mungkin bagusnya kita buktikan aja kali ya. Kalau antara kitabnya orang Yahudi dan kitab yang Anda gunakan itu dirubah, ada nggak yang bisa buka kamera di sini? Bisa nggak saya minta tolong? Bang Andi Sritonga. Abang, Ya, Kak. bantulah aku buka Bukan data. kamera. Ya, siap, udah. Ya, Baik. coba open guys. Ini kita berbicara mengenai kitab Tanak. Dari apa Tolong ya? buka Yehezkiel 34 nomor 16. Siap. Dari apa ya, Bang, ya? Iku jangan asa enak dewe. Ron, udah. Yehezkiel 34 nomor 16 paralel. 16. Ya. Oke. Nah, Dari HP ya, udah. siap, nggak apa-apa bang, buka aja. Ya. Thank you, masya Allah. Iya, nah coba tunjukkan. Tuh, nah bagus. Nah coba lihat. Apa terjemahannya di situ bang? Boleh dibaca bang? Oke, udah ya. Yang hilang Iya. akan Ku kucari. cari. Yang tersesat akan akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana harusnya. Oke. Coba lihat di kata akan kulindungi 08045. Bisa kulindungi. Tekan. Yang gemuk akan Ya. kulindungi. Oke, Tekan. diklik udah. Ya, Tekan. klik. Plinglung. Apa terjemahannya? Besarin. Perlihatkan kepada mata dunia. Apa di situ? Selamat. Samad. Artinya apa bang? Bahasa Indonesianya?
Bahasa Indonesianya ke bawah sedikit. Artinya memunahkan. Abang bisa Dipunahkan. membaca kan? Dibesarin bang. Ya. Bisa membaca bang? Apa itu bacanya bang? Dipunahkan, memunahkan. Dipunah. Sama ndak kulindungi dengan kupunahkan? Jauh kontradiksi. Iku jengena saena dewe melaku ngencela wedus. Itu tuh bukti tuh. Anda mengatakan gak dirubah. Ah tuh. Hancur. Red Nandy, ini loh. Anda mengatakan tidak ada yang berubah. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Padahal di situ akan kubinasakan, akan kupunahkan. Iku jangan saena dewe cahayu. Gak bisa bang, kamu tidak akan pernah bisa menang. Gak akan pernah bisa. Yang hak tetap hak, yang batil pasti batil. Kullil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Kami ini orang sudah dimandikan 7 rupa bunga baru turun perang kayak gini. Bukan asal-asal. Karena tujuan kami bukan menyesatkan tapi mencerahkan. Ketika kami berdiskusi, yang kami sampaikan dengan metode yang kami punya adalah ilmu, kaidah, pemahaman, pendalaman, menjelaskan, menerangkan, menguraikan, lalu memberikan pilihan. Kami nggak egois. Silakan Anda mau pelajari, mau memahami, mau menerima, atau tetap di dalam tujuan ila jahannam. La ikraha fiddin. Sederhana bukan? Saya belum naikkan kelas ini belum apa-apa, belum. Belum bang. Banjir mualaf nih Gurunda. Coba bagaimana orang-orang pendeta pastor ini yang bangga-bangga besar perutnya kayak Pak Bom karena di situ katanya yang gomu kulindungi, ternyata bukan kulindungi. Ahmada, samada, artinya apa? Kupunahkan atau kubinasakan, kuhancurkan. Tapi dirubah supaya ya mereka yang sudah banyak makan perpuluhan yang gendut ini tidak merasa akan dihancurkan, tapi dilindungi malah semakin gendut Pak Bom. Padahal itu pembodohan, penipuan. Apa kata Quran? Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Orang kafir itu bersaudara dengan setan sehingga mereka saling membantu menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Ini caranya kalian saling membantu untuk supaya manusia itu durhaka kepada Tuhan. Kalian menyembunyikan kebenaran, yang kalian sampaikan kebohongan. Andai saja ini tidak dirubah-rubah, mungkin pendeta dan pastor tidak ada yang mau gemuk. Dengan kata lain, mungkin mereka nggak mungut biaya perpuluhan karena itu nggak ada perintahnya selain kepada suku Lewi. Itu loh bang, saudara. Itu seperti itu. Jadi kembali kepada tema, siapa yang mencuri dan merampok dan merubah, ya itulah bukti yang tadi. Silakan. Iku jangan asain. Lanjut. Masih ada orangnya ternyata. Lanjut. Banjir mualaf, Oke, banjir mualaf. Anda cuma menunjukkan satu ayat tuh. Saya tahu banyak perbedaan teks, nggak banyak juga sih dibandingkan isi Alkitab. Itu sangat sedikit sekali kalau dibandingkan isi dalam Alkitab. Ada beberapa teks yang berbeda. Karena itu naskah kuno, umurnya 3000 tahun, 2000 tahun lebih lah kira-kira begitu saya. Misalnya ada tertulis seperti ini. Ini misalnya ya. Ustadz Tahta ingin membersihkan rumah. Lalu dia pergi ke pasar untuk membeli sapu. Ada tertulis begitu. Tapi karena teks ini umurnya sudah ribuan tahun, huruf U-nya itu bawahnya hilang karena luntur. Dan garis di sebelahnya juga hilang. Jadi tertulis sapi. Jadi apakah itu? Ustadz Tahta ingin membersihkan rumah. Lalu dia pergi ke pasar untuk membeli sapi. Ada orang yang menerjemahkan sapi. Ada juga yang menerjemahkan sapu. Hanya
perbedaan seperti itu, Bang. Dan orang Yahudi tahu itu. Orang Yahudi dan orang Kristen tahu itu. Jadi kami tidak, saya sudah katakan kalau pertanyaannya siapa yang mencuri kitab tanah, tidak ada. Karena kami dari akar yang sama. Orang Yahudi tidak akan ada yang bilang orang Kristen mencuri kitab tanah. Karena kami percaya kitab tanah yang sekarang ada di Yahudi, yang ada sekarang ada di saya. Kami percaya kitab perjanjian lama yang sekarang ada di kitab Yahudi dan yang sekarang ada di kitab saya. Tapi kalau pertanyaannya, siapa yang bilang kalau kitab Yahudi, kitab perjanjian lama itu sudah dirubah-rubah dan tidak dipercaya? Siapa jawabannya? Bukankah itu Anda? Silakan. Ini Anda mau mengatakan apa lagi? Udah terbukti bukan? Anda ingin mengatakan salah terjemah? Enggak, itu sengaja. Kalau salah terjemah itu terjadinya Nabi Musa sehari setelah menerima wahyu. Itu salah terjemah, bro. Hari ini Nabi Musa menerima wahyu, Nabi Harun kemudian mengalihbahasakan ke bahasa Manado, salah terjemahannya. Ini sudah 2800 tahun kurang lebih. Jadi nggak bisa diterima logika sehat. Oh, itu cuman kesalahan terjemah, nggak bisa, saudara, nggak bisa. Bukankah di dalam pemahaman saudara, pakar-pakar, ketika kemudian orang Islam ditanya macam Bang Suma, apa hak Anda? Apakah hak Anda menjelaskan Bible kami? Apa otoritas Anda? Anda sekolah di mana? Anda lulusan mana? Apa titel Anda? Kenapa Anda bisa menjelaskan Bible kami? Sementara kami ada ahli. Ahli apa? Ahli pelintir gitu. Ahli yang menyembunyikan kebenaran gitu. Ahli memutarbalikkan kitabnya orang lain gitu. Kalau itu iya, saya angkat tangan, betul ahli. Ahli memelintir. Itu hebatnya. Makanya ada revisi tahun sekian, dikoreksi terjemahan lama, terjemahan baru. Habis itu TB1, TB2, nanti TBC ujung-ujungnya. Ini bukan main-main. Ini kita berbicara mengenai kebenaran yang akan menyelamatkan kita nanti di hari kemudian. Jadi bukan ego dalam beragama. Bukan ego lagi. Bukan angku, kesombongan, congkak, ponga terhadap kebenaran. Enggak. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah keterbukaan hati kita untuk menerima kebenaran. Siapapun itu yang menyampaikan. Unsur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa isi ucapannya. Jangan kau lihat siapa yang berkata. Jangan karena mentang-mentang Bang Suma Islam berkata kebenaran Anda tolak. Tapi Kristen yang berkata meskipun salah Anda terima. Jangan kawan. Oh, ini kan terjemahan kitab saya, salah tidaknya? Jangan. Bahaya itu. Kenapa? Karena hidup kita ini kalau bukan surga neraka. Kalau kita salah dalam menapaki kehidupan gitu ya, neraka pastinya. Apapun itu ceritanya. Jadi kembali kepada tema kita, hari ini tidak ada satupun orang Kristen yang mampu menunjukkan legalitas. Bagaimana mereka menggunakan kitab tanah secara formalitas berdasarkan dengan tujuan diwahyukannya kitab tersebut, berdasarkan secara histori kepada siapa, untuk siapa firman Tuhan itu diberikan. Hari ini Kristen menggunakan terjemahan-terjemahan yang kemudian sudah memiliki beberapa koreksi dari bapak-bapak gereja Origen, Lucian dan juga Hesesius, tanpa ada keterangan jelas baik firman Tuhan ataupun rabi-rabi atau nabi-nabi. Tak ada sama sekali. Kristen hanya menggunakan itu demi untuk melancarkan isi perjanjian baru, yaitu mengambil kitabnya orang Yahudi agar melancarkan aksi perjanjian baru, mengambil Yesus sebagai penebus dosa mereka, tidak bersunat, tidak lagi ibadah Sabat, kemudian tidak lagi mengharamkan yang diharamkan dan seterusnya. Hanya itu yang ingin dilegalkan kemudian, sehingga mengambil terjemahan dari kitab agama lain. Kristen seibarat
kelompok di luar Islam yang mengambil terjemahan Al-Quran lalu membentuk agama baru. Kristen bagi Yahudi seibarat Al-Quran diambil terjemahannya oleh sekelompok orang, lalu dari terjemahan Al-Quran ini mereka bikin agama di luar daripada Islam. Anda baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa kata orang Yahudi di sana? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Nasorius Kristen. Dan Anda baca Kisah Para Rasul, Anda baca Kejadian 49 nomor 27, perilaku daripada keturunan Benyamin seperti serigala yang merampas kemudian hasil jajahannya lalu membagi-bagikan kepada bangsa lain. Itulah yang terjadi kepada orang Parisi keturunan daripada Benyamin ini. Mengambil kitabnya orang Yahudi. Apa buktinya? Anda lihat di Ibrani 6, Ibrani 6 bukan tulisan dia. Anda ambil di Kolose 2, Anda ambil di Galatia 2. Galatia 2 nomor 22 sampai seterusnya, Anda baca di situ. Paulus kemudian mengambil hukum Taurat ini untuk dijajakan kemudian kepada orang Yahudi dengan mengatakan di Efesus, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta ketetapan segala yang ada di dalamnya. Makanya ketika kemudian dia kembali ke Yerusalem, dia bertobat dari mengajarkan pembatalan hukum Taurat. Baca Kisah Para Rasul nomor 21, nomor 15 sampai nomor 26. Demikian. Apakah masih perlu diperpanjang diskusi ini? Saya rasa sudah jelas, kawan. Berarti saya terus, Bang. Hah? Masih Terus, dilanjut? Bang. Oh, masih terus. Iya, penonton sedang menikmati diskusi kita, Bang. Tapi kan sudah ketahuan siapa pencurinya. Untuk apa lagi? Abang yang ngaco. Nih, Loh, Bang. apa penonton haknya sedang Kristen menggunakan Tunggu dulu, kitab Bang. terjemahan? Saya narasi dulu, Bang. Ah, silakan. Iya, penonton sedang menikmati diskusi kita, Bang. Ditandai dengan bertambahnya penonton. Begini, saudara. Tunggu dulu, Bisa Bang. nggak? Udah, Bang. Bisa nggak di sesi ini Anda memberikan legalitas standingnya bagaimana kemudian Romawi, Yunani mengambil Kalau Romawi Yunani nggak ada hubungannya. Kristen Romawi pertama Yunani. kan Kristen pertama di luar Yahudi yang menggunakan Septuaginta kan? Iya kan? Orang Yahudi tradisi Yudaism hari ini para rabi tidak menggunakan Septuaginta kan? Yang menggunakan Septuaginta adalah Romawi. Itu jelas. Nah, legalitasnya Anda jelaskan. Kenapa Kekaisaran Roma mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta? Itu yang Anda jelaskan. Silakan. Kan tadi saya udah jelaskan, Bang. Saya mesti jelasin ulang maksudnya gimana sih, arah pertanyaannya apa sih yang Nah, Anda tajam bingung itu? sendiri karena nggak ada jawabannya. Ya bukan, saya bingung. Arah Iya, Anda pertanyaan pasti bingung kemana? karena nggak bisa jawab. Mau Kan gimana saya udah jawabnya? jelasin. Tidak ada Kalau legalitasnya. Anda temanya siapa yang mencuri kitab tanah, nggak ada, Bang. Nah, lalu Karena itu Romawi, ya Kristen dan tunggu dulu, Romawi, Bang. Tadi saya Romawi sudah jawab, saya menggunakan lagi jawab, Septuaginta ini dipotong-potong. dasarnya apa? Itu diterjemahkan oleh orang Yahudi. Ya justru karena itu pertanyaan saya. Justru karena itu. Legalitasnya Itu diterjemahkan, agama, bukan dirubah. legalitas Romawi, Kekaisaran Romawi mengambil Septuaginta ini apa? Ya karena kami percaya. Oh, dengan hanya kitab karena Taurat. percaya sampai Anda mencuri. Bukan mencuri, Loh, dibilang kami bagaimana berasal dari ceritanya akar yang tidak sama. mencuri? Karena kitab Tanakh itu hanya untuk Bani Yakub. Iya saat. Tapi kalau ada orang kenapa ada di Katolik? Nih, tunggu, saya. Kenapa ada di kasih Katolik? logika berpikir Kalau dulu. itu hanya untuk Bani Yakub, kenapa ada di Katolik? Ya kami dari akar yang sama nih, Bang. Kitab Taurat. Dari mana? Tunggu Dari dulu, mana? tunggu dulu, Dari saya mana? jawab. Dari mana Jadi kemudian dipotong Romawi kan tadi keturunan saya- Yakub? Ketika bernarasi jangan dipotong. Enggak, Abang kita kan suka begini nih. simpulkan Ya, saya aja. tahu, saya ngerti, Dari saya mau mana? jawab. Dari Nah. mana Kekaisaran Romawi bisa Dari mana mendapatkan Kekaisaran kemudian Romawi? legalitas menemukan dan mengambil kitab Tanakh Ini dalam Kristen bentuk Ortodok Septuaginta? yang mempertahankan Septuaginta tuh Kristen Ortodok, bukan dari Romawi nih. Romawi itu belakangan di abad keempat. Ortodoks. Sebelumnya Ortodoks Roma itu kemudian bantai orang kenapa? Kristen. Tahu gak, Bang? Ngerti tahu itu Saya gak, Bang? cuman butuh legalitas. Abang kan bilang silakan. gini nih, suka bilang Saya gini nih. butuh legalitas aja, Kristen, legalitas tunggu aja, dulu, Bang. Bang. Abang takut ketahuan bohong sama saya.
membantu Oh enggak, saya. yang Nah, makanya dia yang suruh saya duduk di kursi jelasin. pesakitan kan Anda, Ya. karena Anda yang menggunakan Bukan nih Bang, Septuaginta. abang kan suka bilang. Nah sekarang kitab pertanyaan Injil, saya, kitab Perjanjian Baru, apa pesanan orang legalitas Romawi. standingnya Abang kan suka kemudian ngomong gitu Anda kan? menggunakan itu? Itu aja kan? Tunggu dulu. Nih Bang, di Silakan. selama 300 tahun orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus itu dibantai oleh orang Romawi. Salah satunya Polikarpus tuh, dia disuruh menyangkal Yesus di depan kaisar, tapi Polikarpus nggak mau. Ini sudah Dia selisih lebih memilih antara Tanakh dibakar dengan hidup-hidup. Septuaginta. Enggak ada Iya, abang kan hubungannya suka itu. bilang, abang Orang kenapa ngomong Yahudi Romawi? menggunakan Kenapa Tanakh. ngomong Yunani? Orang saudara, Yang saya sering dengar abang, Taurat yang kitab digunakan Perjanjian Baru oleh pesanan orang Yahudi Romawi. beda Kan itu kan dengan yang kacau. digunakan oleh Nih, Bang. Katolik. Beda kawan, beda. Beda kawan, saya ngerti semua, saya mau jawab itu. Ya sudah, legalitasnya mana? Legalitas nih Kristen Ortodok itu sudah memelihara Udah. Septuaginta di abad pertama. Kok ketawa sih? Ya iyalah, saya bertanya Ya kami legalitas. percaya kitab Taurat. Legalitas agama Kristen Katolik menggunakan Septuaginta itu apa? Septuaginta itu terjemahan kitab Ibrani yang diterjemahkan oleh orang Yahudi. Anak kucing saya juga tahu kalau itu. Ini berbicara Yang berarti mengenai Anda maksud legalitas. apa sih? Loh, itu kitab Tanakh Wah, milik wah, Yahudi. legalitas diminta. Cak Kangkung. Ya kami percaya kitab Taurat. Sehingga kalian mencuri. Perjanjian Lama. Karena Tunggu dulu, percaya jangan maka ditepuk-tepuk kalian curi. dong, ah. Karena kalian Nah, percaya curi, ini makanya nggak ngerti dicuri. juga kan? Berarti Anda nggak ngerti dicuri-curi, bisanya begitu doang, tau nggak? Lah, Nih, Bang, kitab Tanakh ketika itu Abang duduk, milik Bang, Yahudi. tunggu dulu dong, Cak kacauin Kangkung. Cak Kangkung, Mana Cak sih? Kangkung dipikir keren, cuman penonton Anda aja yang bilang Anda keren. Di mata saya nggak ada Saya kerennya, Bang. bertanya sesuai dengan Saya fakta bertanya, yang saya mau ada. menjawab, diam dulu, dengerin. Mazmur 147. Mazmur. Hukum-hukum Nih, Tuhan, Anda aturan dianggap Tuhan pintar hanya oleh datang kepada Bani Yakub dan penonton Bani Israel. Anda. Tuhan Saya nggak tidak anggap memberikan Anda itu hukum-hukum pintar. itu kepada Yang Anda bangsa tahu, lain. Nih, yang Anda tahu, saya udah Begini tahu. saudara, gini. Begini, Coba saudara, coba saudara baca Mazmur 147 nomor 19 oke, dan lagi nih, Bang nomor Juma. 20. Silakan Bisa baca, nggak kita silakan. berdiskusi sampai saya bilang silakan? Anda mau bohong kan bisa? Sama saya bisa nggak sekarang malam ini? Boleh nggak saya minta kepada saudara Anda membaca Mazmur 147 nomor 19 dan nomor 20. Habis itu Anda bernarasi sampai 6 bulan ke depan saya dengar. Boleh nggak? Boleh nggak Anda Bang Handi bacakan? juga nih, saya disuruh 72 hari sama Bang Handi itu. Ya saya cuman 6 bulan aja, nggak usah terlalu lama. Coba Anda bacakan Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Saya diam, Anda punya hak bicara selama kurang lebih 6 bulan ke depan. Silakan. Oke, Mazmur. Ya, baca. 147 nomor 19 nomor 20. Oke, Mazmur 147 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Terus Bangsa Romawi dan bangsa Yakub sama nggak? oke, saya jawab ya. Ya, sama Saat nggak? itu, ya saat Bukan saat. itu. Sama atau tidak? Tunggu dulu, saya mau jawab. Tadi katanya saya punya hak ngomong 6 bulan, baru Iya. 2 kalimat dipotong. Maka Anda tanya saya tadi. Ya udah, berarti boleh nggak Anda baca ulang sekali lagi? Oke. Ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, 1, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. 2, Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan 3. hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Baik, Terpujilah dah. Sang Ilahi. Itu. Haleluya. silakan. Anda paham enggak apa maksudnya itu? Saya ngerti, saya paham Apa banget. maksudnya ayat itu apa? Ya maksudnya saat itu Sang Ilahi menurunkan firman-Nya kepada bangsa Israel yang menyembah ilah Abraham, ilah Ishak dan ilah Yakub. Itu maksudnya. Dan tidak memberikan Jadi saya hukum akan itu kepada kasih- bangsa lain. Ya oke, sekarang saya akan kasih analogi nih Bang.
Ya tunggu dulu. Dan tidak Ya memberikan tunggu, saya mau hukum-hukum jawab itu itu, kepada saya bangsa ngerti. lain. Arah tujuan abang kemana saya ngerti. Iya, jelasin dulu dong. Dan tidak memberikan hukum itu kepada bangsa lain, betul? Oke, saat itu begitu bang. Ya. Ya setelah hahaha ketawa, dia ketawa. Ya saat itu begitu. Tapi pada akhirnya kan orang Yahudi juga banyak yang memberitakan tentang Yudaism supaya orang lain memeluk agama Yahudi yang disebut proselitism. Ada abang pasti tahu itu. Nah, ketika orang bangsa lain memeluk agama Yahudi, dia harus mematuhi hukum Taurat, gitu bang, mematuhi kitab Perjanjian Lama. Sama seperti misalnya agama Hindu misalnya ya, diturunkan di India, berasal dari India atau lahir di India. Apakah itu hanya untuk orang India? Kalau ada orang Jerman yang memeluk agama Hindu, berarti kitabnya juga Weda bang. Bukan hanya untuk bangsa India, tapi untuk orang Hindu. Ini firman Sang Ilahi saat itu kan untuk Bani Israel. Tapi kalau ada orang Romawi yang percaya pada ilah Abraham, ilah Ishak dan ilah Yakub, mereka juga harus melakukan perintah yang diperintahkan di dalam kitab Perjanjian Lama, bang. Oke, itu aja. Silakan. Kasih 6 bulan ke depan pun. Jadi tak ada, nggak bisa kawan, nggak bisa. Hukum yang datang kepada Bani Israel hanya berlaku kepada Bani Israel keturunan Yakub. Tidak berlaku kepada kita, tidak berlaku. Makanya kalau kita bukan Bani Yakub, agama kita kemudian bukan Yahudi, lantas kitabnya mereka ada di agama kita, itulah pencurinya. Dah selesai, jangan lama-lama. Dah ya? Dah ya kawan ya? Oh ya udah, kalau abang mau menghentikan diskusi. Enggak, legalitas enggak ada, kasihan Ini ente juga nanti. agak ngantuk juga nih bang. Nah itu alasannya kasihan. Abang bilang alasannya kita diskusi terus. Iya, legalitasnya mana? Legalitas apa sih legalitas? Nih legalitas. Nah, itu saya jawab ya. Saya kasih nih, saya ubah cara berpikir abang tentang legalitas nih. Allahu Akbar. Oke. Jangan potong saya ya. Oke. Misalnya ada seorang guru besar, dia sakit keras tuh misalnya nih. Terus murid-muridnya sebelum kematian sang guru berada di samping sang guru. Terus sang guru berpesan begini, kalian harus memberitakan ajaran saya. Terus kata murid-muridnya, baik sang guru. Lalu sang guru itu wafat. Terus muridnya memberitakan ajaran sang guru. Di mana legalitasnya? Nggak ada, karena sang gurunya udah mati. Terus kalau ada seorang raja penjahat menyuruh anak buahnya untuk merampok, terus pesan itu ada di WA. Ketika anak buahnya ditangkap, dia bilang, saya disuruh sama bos saya, diperiksa WA-nya, ada perintah dari raja penjahat itu. Itu perbuatan perampok itu dilegal, mendapat legalitas dari raja penjahat. Jadi legalitas tidak menunjukkan kebenaran. Legal itu karena orang itu benar menyuruh, begitu doang bang. Anda nggak usah nanya legalitas, saya udah jelasin. Kami dari akar yang sama, kami percaya kitab Perjanjian Lama. Kami percaya Ilahi yang menciptakan segala sesuatu di kitab Kejadian itu adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Dan kami percaya Sang Ilahi yang berfirman kepada nabi-nabi di kitab Perjanjian Lama adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Jadi kami percaya dengan Alkitab Perjanjian Baru dan kitab Perjanjian Lama. Orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, dia tidak percaya Perjanjian Baru. Dia hanya percaya kepada kitab Perjanjian Lama. Itu masalah Yahudi, bukan masalah saya. Silakan. Jadi kalau ada sebuah kerajaan memiliki buku warisan dari leluhurnya, kemudian ada seorang prajurit dalam kerajaan itu mencuri, mengambil kitab itu,
boleh nggak dia beralasan saya nggak mencuri karena saya berasal dari kerajaan tersebut? Boleh nggak? Boleh nggak seorang Bugis mengambil barangnya orang karena sesama Bugis? Nggak boleh kan? Apatah lagi ini berbicara mengenai keturunan biologis. Ulangan 33 nomor 4, hukum Torah itu adalah milik hak kepunyaan Yakub. Tak boleh diganggu gugat. Jadi tak ada alasan. Tak ada alasan untuk dijadikan sebagai sandaran. Oh iya, pantas, wajar. Oh, kami ini kan akarnya sama. Loh, jadi kalau akarnya sama, sama-sama orang Makassar boleh mencuri. Karena dia, oh saya kan orang Makassar, saya tidak mencuri. Ini kan barang di Makassar ini, saya ngambil di Makassar. Saya kan orang Makassar juga, ini buktinya. Jadi boleh gitu, ngambil barang orang hanya karena akarnya sama. Ini kita berbicara mengenai siapa pewaris dari Yakub. Itu. Sedangkan Kristen bukan pewaris. Kristen ini adalah sekte di luar Yahudi, Bani Yakub. Dalilnya di mana? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia orang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Itu loh. Jadi kalau hari ini Anda menempelkan kitabnya orang Yahudi kepada kitab saudara, bagus kelihatannya. Orang yang tidak paham ilmu akan takjub. Oh, Kristen ini ternyata dari Yahudi ya. Tapi kalau orang yang paham sejarah, orang yang tahu kebenaran, itu adalah bom waktu. Karena itu bukan milik kepunyaan Katolik, itu bukan milik kepunyaan Protestan, itu bukan milik kepunyaan Advent. Bukan, itu milik kepunyaan hak prerogatif keturunan Yakub. Kecuali Anda ingin mengatakan, begini bang, sebenarnya kalau kitab Tanak ya kami tidak punya hak, itu milik Bani Yakub. Tapi kan terjemahannya sah-sah saja toh kami pakai. Ah itu baru sah-sah saja kan? Ya iya, sah-sah saja Anda pakai terjemahan, karena terjemahan itu bukan firman Tuhan. Itu hanya upaya manusia untuk mengerti firman Tuhan. Itu terjemah. Silakan Anda pakai terjemahannya, tapi itu bukan firman Tuhan. Dan itu hanya diambil dari terjemahan kitabnya agama lain. Apa marwah dan harkat, martabat, harga diri sebuah agama kalau begitu keadaannya? Ternyata agama ini berdiri dari hasil terjemahan kitab agama lain. Apa? Mau petentang-petenteng, kami ini adalah nggak ada yang selamat. Apa pula kau ngomong keselamatan sementara kitabmu hanya terjemahan dari agama orang? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Apa pula kau menjadikan kami sebagai pengikut sementara pengikut menggunakan terjemahan dari kitab agama lain? Itu loh bang. Jadi bukan apa ya, bukan. Karena ya gimana ya, Islam itu datang, Al-Quran itu datang untuk meneguhkan, mengukuhkan, menguatkan keberadaan kita. Al-Quran itu mengatakan kullil ladina kafaru satuglabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Orang kafir tetap aja kalah. Pasti kalah. Dalam hal akidah, dalam hal berbicara mengenai keyakinan, kalah pasti. Kenapa? Karena patokan yang mereka pakai itu adalah syahwat, nafsu dunia saja. Sederhana bung. Kenapa saya katakan keinginan dunia saja? Lah kitabnya aja coba lihat. Apakah itu wahyu dari Allah kepada mereka? Bukan. Itu terjemahan dari kitab yang datang untuk Bani Israel, yang spesial untuk Bani Israel. Coba saudara, coba ini ya. Coba. Ada sebuah perintah yang diwajibkan kepada seorang mahasiswa misalnya. Bagaimana seorang mahasiswa kedokteran diperintah kemudian, diberikan tugas kemudian untuk melaksanakan uji terhadap DNA seorang mayat. Pantas nggak itu saya bilang seorang mayat? Sebujur mayat. Ada kemudian bukan fakultas kedokteran
mendengarkan juga perintah itu pas mereka lewat, kemudian padahal dia adalah fakultas bahasa daerah misalnya, jurusan bahasa daerah, lewat di ruangan fakultas kedokteran mendengarkan tita, besok kalian harus memeriksa limpa jantung daripada mayat tersebut. Hasilnya harus kalian catat dan harus kalian praktekkan kemudian bagaimana caranya mengurai komponen-komponen yang ada di dalamnya. Jam 3 subuh kalian harus mulai bekerja. Siap dosen. Tiba-tiba jurusan fakultas bahasa daerah lewat. Karena otaknya miring, bocor halus, pagi-pagi jam 3 dia juga ke kamar mayat. Ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal yang diperintahkan hanya fakultas kedokteran. Inilah yang terjadi dengan kalian. Apa buktinya? Mau saya kasih bukti. Baca Galatia 3 nomor 13. Nah ini coba. Seperti orang yang jurusan bahasa daerah tadi. Bukan dia yang diperintah, dia yang merasa. Galatia 3 nomor 13 apa bunyinya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Coba. Sejak kapan orang Kristen dikutuk dari hukum Taurat? Ayo. Sejak kapan hukum Taurat berlaku untuk orang Kristen? Tidak pernah toh? Lalu kenapa Yesus mati untuk kalian? Hehehehehe. Coba. Inilah yang dibilang jurusan bahasa daerah yang diperintah adalah jurusan kedokteran. Ikut-ikut juga dia pergi kemudian periksa mayat. Bukan limpahnya yang diobo-obo, nya si mayat yang diobo-obo. Ini yang terjadi hari ini. Ini yang terjadi. Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Cak Ayu, orang yang makan babi bukan Yahudi tidak haram. Paham? Ketika perintah Imamat 11 nomor 7 datang kepada Bani Israel, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Orang di luar Bani Israel mau makan babi, mau tidur dengan babi, mau nikah dengan babi, mau apapun dengan babi, tak haram. Karena perintah itu hanya untuk Bani Israel. Ketika kemudian orang Roma, orang Katolik, orang Yunani, apapun itu di luar Yahudi makan babi, emang gak ada aturan untuk mereka agar jangan makan babi. Ini bukan dia yang diperintahkan. Yesus pula mati untuk membatalkan babi kepada dia. Sejak kapan babi haram untuk Kristen? Kan lucu. Kenapa Kristen makan babi? Oh sorry ya. Kenapa? Karena di dalam Matius 15 Yesus mengatakan apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan, tapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Memang sejak kapan di luar Yahudi ada aturan yang masuk ke dalam mulutmu itu babi, ini itu jangan kau makan? Kapan? Kan tidak ada perintahnya. Jadi di luar Yahudi kau mau masuk di mulut babi kek, anjing, monyet, sandal jepit, tutup panci, pelek sepeda, nggak ada larangan. Ngadi-ngadi kan? Itulah yang kubilang kawan. Anda mengambil hukum dari agama lain, lalu kemudian Anda gunakan itu. Seibarat saya Bang Suma lulus Satpam, Anda tidak lulus Satpam. Saya punya sertifikat Satpam, Anda tidak punya. Ketika saya menangkap pencuri di area saya bekerja, Anda ikut-ikutan menampar orang yang mencuri sendal, penganiayaan. Tapi saya menggunakan baju Satpam juga Bang Suma. Ya tapi kan Anda ilegal, Anda nggak pendidikan, cuman menggunakan pakaian Satpam ajanya. Inilah yang terjadi. Untuk itulah Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang ditebus dari kutuk hukum Taurat? Kami dong Kristen. Sejak kapan hukum Taurat untuk Kristen? Ya, kan lawak-lawak kata sang debater. Nah inilah yang terjadi saudaraku hari ini. Kalian mengikat diri kalian dengan hukum agama lain dengan mengambil terjemahan kitabnya orang. Itu namanya sibuk sendiri. Makanya kata Yesus, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu namanya SKSD apa? Apa namanya itu? Yang sok akrab, sok dekat. Saya kira begitu saudara, silakan nggak usah lagi dilanjutkan. Aku rasa nggak ada lagi jawaban dan Anda tidak akan mungkin bisa memberikan satu narasi yang bisa meloloskan bahwa kalian mengambil kitabnya agama lain tanpa sah, tanpa ada legalitas dari Tuhannya Yahudi, nabi-nabinya Yahudi, rabi-rabinya Yahudi. Kalian sibuk sendiri, seibarat jurusan bahasa daerah, ikut-ikut kemudian melakukan penyelidikan tentang seorang jenazah. Demikian dari saya. Dah, kita tutup.
atau gimana? Masih mau ngawur atau gimana kawan? Wah, hancur-hancuran Gunda, hancur-hancuran. Kita sapa dulu Gunda. Ada yang datang Masih ini mau apa ngawur atau gimana? Saya bilang saya masih mau ngawur. Oke. Saya narasi Ya, penutup silakan. dong ya. Bentar dulu. Ngawurnya dimulai, silakan. Oke. Bentar dulu. Komentar dulu. Ini ada datang ini teman-teman. Jesus, selamat malam. Islam Kristen. Malam. Jesus. Kristen bang. Ya, gantian Bang mau komentari biar kayaknya tadi udah kayaknya. Silakan Bang. Saya penutupan dulu dong Bang Datuk. Oh, ya udah, Sebentar, udah. Biar Datuk kasihani beliau, silakan. Kita kasih haknya beliau. Silakan Oke, ya. saudaraku, silakan saya. Kita dengarkan malu bicara. komentarnya. Mohon maaf, mohon izin Datuk tanpa mengurangi rasa hormat. Siap, Beri ya. siap. Kasihan dia tadi, kasihan dia sudah kencing di celana itu. Lanjut Bang, lanjut. Iya, narasi Bang Juma malam ini kurang tajam tuh. Padahal saya berharap narasi beliau tajam seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kalau Bang Juma mau menyudahi diskusi ya saya setuju karena saya ngantuk.